升起的阳光哼着歌谣，心情像彩虹缤纷舞蹈，你我的脸上写满微笑，相同的呼吸，相同心跳，敞开心去看，幸福环绕，放飞你的梦，不怕升高，勇敢做自己就是最好。成长的路上总有烦恼，与伙伴一起爱的拥抱，相约的花草一同长高，开学第一课用心起跑，相同的阳光相同照耀，每一次努力温暖怀抱，相信你会成我的骄傲，开学第一课。Untuk bagian yang pertama yaitu pengaruh kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Jadi, pada akhir 2015, para pemimpin ASEAN ini membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA yang diwujudkan sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Nah, MEA ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing ASEAN sehingga bisa menyaingi Tiongkok dan India. Gunanya untuk menarik perhatian para investor asing. Nah, untuk pengaruh ASEAN untuk pengaruh MEA di ASEAN sendiri yaitu MMA membuka pasar dan lapangan pekerjaan yang semakin bersaing. Kemudian pendidikan yang berkualitas itu menjadikan modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terbuka serta berpikiran global. Nah, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi itu menjadi semakin luas dan bersaing di antara negara ASEAN. Kemudian MMA juga membuka peluang suatu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota. MMA juga membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi. Di bagian kedua, kita akan masuk ke pengaruh sosial dalam kehidupan negara ASEAN. Untuk pengaruh sosial, itu munculnya pertentangan sosial yang diakibatkan oleh sebuah perbedaan sosial. Juga interaksi sosial yang masih bercampur dengan sekat-sekat dan kepentingan yang menimbulkan masalah kemanusiaan. Nah, contohnya pada tahun 2015 ribuan pengungsi warga Myanmar itu membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan juga negara kita Indonesia. Warga negara Myanmar ini datang dengan menggunakan perahu, sehingga para pengungsi dari Myanmar itu disebut dengan manusia perahu. Di tema yang ketiga yaitu pengaruh perubahan dalam kehidupan budaya di negara ASEAN. Nah, untuk kebudayaan sendiri itu adalah salah satu di antara 3 pilar ASEAN. Nah, dari budaya ini kemudian di tahun 2015 mengadakan konferensi yang dilakukan di kota Hue, Vietnam, serta menyungsung tema tentang meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Nah, dari konferensi ini menegaskan
tekad semua negara ASEAN dan juga komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Nah, dari program kebudayaan ini banyak loh kegiatan hingga saat ini. Jadi kegiatan yang masih dilaksanakan, contohnya membangun kota budaya ASEAN, kemudian perkemahan pemuda ASEAN, dan juga jaringan kota kuno ASEAN. Jadi beberapa aktivitas yang lainnya itu dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Antara lain contohnya yaitu dari kegiatan kebudayaan ini yaitu Festival Budaya ASEAN atau yang disingkat dengan FBA. Nah, dari festival ini itu pernah digelar di Indonesia di Purwakarta. Itu dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013. Jadi kegiatan yang di Purwakarta itu diikuti oleh 9 negara ASEAN ya, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah sendiri yaitu Indonesia. Nah, untuk festival ini itu merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Jadi sebenarnya festival FBA ini merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Jadi untuk kebudayaan ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memperoleh devisa dari sektor pariwisata sendiri. Nah, untuk yang kedua itu perkemahan budaya serumpun ASEAN. Jadi maksudnya perkemahan ini yaitu adalah kegiatan perkemahan budaya negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi di kegiatan perkemahan ini itu tujuannya untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman atau penghayatan dari nilai-nilai budaya bangsa serumpun dan menciptakan ketahanan budaya. Nah, jadi untuk perkemahan ini nantinya diarahkan pada pembinaan mental serta spiritual, wawasan kebangsaan budaya, dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian yang terakhir dari budaya yaitu industri musik. Untuk industri musik sendiri, industri musik merupakan salah satu dari hasil budaya ya teman-teman. Sedangkan di Indonesia sendiri hasil musik ini sudah menjadi salah satu cabang industri yang bisa kita nikmati baik dari anak-anak hingga orang tua. Sedangkan di Indonesia ada yang tahu teman-teman untuk musik yang paling digemari? Ya, untuk musik yang paling diminati dari Indonesia yaitu musik dengan genre dangdut ya. Oke, selanjutnya yang keempat, pengaruh terhadap kehidupan politik. Nah, untuk pengaruh ke politik di negara ASEAN ini berhubungan dengan sengketa perbatasan wilayah serta pekerja migran. Untuk sengketa perbatasan wilayah ini menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan, dan Ligitan. Untuk kasus Natuna sendiri itu diawali dengan klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009. Sedangkan Pulau Sipadan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Nah, dari Pulau Sipadan dan Ligitan itu menjadikan pelajaran agar Indonesia lebih tertib
dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Sedangkan saat ini Kepulauan Spartali itu masih menjadi objek sengketa dari negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Untuk pekerja migran sendiri itu karena pesatnya laju globalisasi meningkat, jadi jumlah pekerja migran dari berbagai negara, banyak pekerja migran memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara asal negara tujuan. Nah, ASEAN itu menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen dan penempatan kerja serta besaran upah yang akan diberikan. Nah, untuk penguatan kerangka kebijakan regional sendiri, itu perlindungan pekerja migran fokusnya adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN. Kemudian penguatan analisasi regional itu juga untuk perlindungan pekerja rumah tangga untuk yang migran. Jadi fokusnya ini mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk analisasi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya yang keempat, pengaruh terhadap kehidupan politik. Nah, untuk pengaruh ke politik di negara bagian yang kelima yaitu berhubungan dengan pengaruh pendidikan. Nah, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, itu seluruh negara ASEAN itu berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan ya untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Nah, di mana hal yang dititik beratkan ini adalah kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten. Jadinya mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Nah, sedangkan interaksi dalam bidang pendidikan itu juga diperuntukkan untuk mempermudah pelajar di negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, untuk seperti mengakses informasi, kemudian belajar dengan menggunakan metode dan objek dari pelajaran serta guru-guru yang berkompeten, itu semuanya dibantu dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Cukup sekian mungkin untuk pelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Ibu tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Semoga penjelasan Ibu hari ini dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.